Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Syabrina dari kelas 12 MIPA 4 akan menyampaikan tugas PPKN tentang informasi penting, kesimpulan, dan partisipasi pelajar dari artikel COVID-19 yang saya pilih. Informasi penting, penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae, dinamakan coronavirus seperti mahkota. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome beberapa tahun silam. Namun, coronavirus dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus tersebut apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa corona virus dapat ditularkan ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Yang kedua ada kesimpulan, penyebab virus corona merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae, dinamakan virus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Beberapa tahun silam, virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Coronavirus dapat ditularkan ke manusia lewat droplet, yaitu partikel air yang kecil dan biasanya ditularkan saat batuk atau bersin. Seseorang dapat terkena, yaitu lanjut usia, memiliki riwayat penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah. Mereka lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Yang ketiga ada partisipasi pelajar dalam mengurangi penyebaran COVID-19 adalah menghentikan kegiatan di luar rumah yang tidak penting, apalagi ke tempat ramai, seperti menghindari budaya nongkrong yang biasanya dilakukan oleh pelajar di mal dan kafe. Dalam bidang teknologi, pelajar juga memiliki peran besar sehingga dapat mensosialisasikan bagaimana cara pencegahan COVID-19, seperti memakai masker saat berpergian, mencuci tangan, menjaga jarak, berolahraga, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, baik dari sosial media yang dimiliki ataupun akun YouTube. Ini akan lebih efektif. Nah, cara sederhananya adalah membuat hashtag di medsos untuk mengikuti apa yang sedang digaungkan, seperti hashtag stay at home, hashtag di rumah saja, hashtag pakai masker. Hal tersebut merupakan hashtag efek yang sangat efektif untuk menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga atau melakukan protokol kesehatan. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.